Shalom. Oke, memang 2 minggu yang lalu kita bicara masalah urapan dan saya memang tidak upload ke YouTube karena memang saya berpikir itu buat kita aja karena cukup dalam dan banyak terlalu pribadi yang harus diungkap, yang harus saya omongin. Jadi saya tidak masukin ke YouTube. Nah, begini. Saya jadi teringat pada waktu kita pengurapan waktu akhir bulan yang lalu. Ketika saya doain seseorang yang walaupun dia berusaha menarik urapan, karena menarik urapan tuh bisa dengan kita nyedot gitu loh. Tapi gak masuk-masuk. Karena memang pada waktu itu yang Tuhan bicara kepada saya. Jadi kadang-kala kita di sini ada yang Tuhan ngomong, ada yang dikasih urapan atau Tuhan berbicara tertentu atau hal tertentu. Nah, ketika Tuhan bicara sama orang ini, ya kurang lebih dia, saya nggak ingat secara detailnya, bahwa dia tuh harus punya sebuah keyakinan, sebuah iman atau keberanian bahwa dia itu mampu, bahwa dia itu bisa, gitu loh. Ya saya cuma hanya kemudian saya coba mengalirkan urapan itu, yang gak bisa. Gini, kalau masalah urapan saya katakan itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Jadi Allah memberikan urapan itu tergantung kita masing-masing. Nah yang saya katakan begini. Orang ini sudah lama di Mahanaim. Tetapi yang saya rasakan saat itu adalah kondisi iman, keyakinannya kok saya nggak bisa ngomong nol atau gimana ya, nggak berubah. Sebab begini, kenapa nggak berubah? Firman Tuhan itu gini, saya hubungkan begini. Saya sekitar 2 minggu yang lalu lah, saya lagi nonton Netflix. Di Netflix itu ada satu film itu judulnya The Atlas judulnya. Jadi film baru tahun 2004. Itu dia ada robot dengan AI, tapi ada dia istilahnya ini namanya bicara film fiksi ya. Saya suka film fiksi gitu. Nah AI itu jadi robot. Jadi gini, kalau dulu kan kita berpikir robot itu cuman hanya istilahnya bikin yang di pabrik gitu ya, cuma nyolder atau bikin ngelipet, bikin apa gitu. Jadi tinggal satu perintah, kemudian ya dia hanya melakukan perintah itu doang, gitu loh. Nah, tapi namanya AI, kalau robot dengan AI, artinya robot itu dikasih otak. Dia bisa mikir, dia bisa ngomong, dia bisa kasih tahu, dia bisa melihat sesuatu, dia kasih pendapat. Oh ini ada musuhnya begini, ini musuhnya nih punya senjatanya bla bla bla. Wah ini lingkungannya ini seperti ini. Jadi AI itu bisa. Sekarang zaman AI itu artificial intelligence. Jadi robot itu plus AI. Jadi udah namanya udah AI, bukan robot lagi gitu loh. Nah, itu memang sekarang ini memang sedang berkembang sangat pesat dan itu sangat, bahkan saya pernah baca itu
itu IQ-nya melebihi si Einstein. Saya lupa 145 apa gitu loh. Jadi dia bisa mikir seperti manusia dan mengambil keputusan itu jauh lebih pinter dibanding manusia. Makanya sekarang kedokteran pun mau operasi pun tanpa dokter, hanya dengan gunakan AI. Itu lebih beresiko kecil, lebih tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan yang namanya dokter. Terus namanya ronsen, yang namanya segala macam itu tergantikan dengan AI. Jadi lebih canggih dan lebih akurasinya sangat tinggi sekali. Bisa 99% gitu loh. Nah, singkat cerita begini. Namanya siapa yang ceweknya pemainnya ya? Jennifer Lopez. Dia masuk ke dalam robotnya. Robotnya tinggi gede gitu ya. Cuman dia hanya berdiri sini, kemudian di layarnya, kemudian dia bisa bergerakin. Nah, si AI ini ya bisa ngomong, hello, bla bla segala macam. AI-nya namanya siapa gitu. Anggaplah, hello, nama saya Udin misalnya. Gitu ya. Namamu siapa? Ya, perkenalkan diri, bla 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 segala macam. Nah, ketika dia mulai masuk ke planet ya gitu ya. Nah, ketika mau berperang, mau ngelawan musuhnya itu, nah si Jennifer Lopeznya nggak mau. Dia harus sebetulnya mengkoneksikan dirinya sama si AI-nya ini. Nah, saya nggak ngomong robot. Jadi ya AI-nya ini punya kepala, punya kaki, punya tangan segala macam, cuman tinggi gede gitu loh. Nah, dia punya perlengkapan senjata segala macam. Nah, ketika dia mau berperang, mau lawan, nah si AI-nya ini nggak bisa full kerjanya karena apa? Karena dia nggak bisa, dia cuma hanya ngomong nih akan ada ini ada ini gitu loh. Sedangkan dia harus koneksi ke badan dia supaya dia ketika dia ngomong ini matanya si Jennifer ini itu bisa ngerti. Oh, arah ke sana. Oh, di kesini. Nih ada begini. Jadi karena koneksi ngerti gitu loh. Sebetulnya gini, ini ya pengertian ini level pendeta sebetulnya. Yang saya maksud ini sangat dalam. Cuma saya akan coba sangat dipendekin aja. Nah, tapi Jennifer yang nggak mau karena dia punya pengalaman jelek gara-gara itu dikoneksi. Itu dia emaknya mati gitu loh, karena robot AI-nya itu malah ngebunuh emaknya gitu. Jadi dia sangat trauma sekali. Tapi mau tidak mau karena udah terlalu mendesak, AI-nya ngomong koneksikan dirimu dengan aku supaya aku bisa kasih tahu bla bla segala macamnya. Kalau begini karena diserang habis-habisan ya dia nggak bisa maksimal menggunakan apa yang dia punya gitu, nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus koneksi. Akhirnya mau nggak mau dikoneksi. Nah dikoneksinya itu ada kalau kita earphone itu, tapi di sini dimasukin ada semacam jarum masuk ke sini ke otaknya. Nah terhubunglah apa yang AI punya otaknya itu mesin satu apa ya dari atas dari kepala sampai kaki itu semuanya masuk. Jadi sistem persenjataannya, cara kerjanya itu semuanya masuk. Dia di konsep apa namanya sinkronisasi. Disinkronkan supaya masuk ke dalam, supaya dia ngerti cara kerjanya. Itu pun pada waktu mau sinkronan itu setengah mati karena lagi diserang. Cuma 50, kemudian akhirnya naik 70 dan itu pun belum sampai 100%. Nah, sampai ketika 100% barulah dia itu mampu mengendalikan itu AI. Dan AI-nya pun juga ngerti, AI pun jadi gampang kasih tahu. Nah yang saya maksud begini. Tadi saya katakan,
Kenapa orang itu sudah bertahun-tahun, tetapi yang namanya keyakinan itu tetap nggak ada. Karena dia tidak mensinkronkan dirinya dengan Roh Kudus. Ketika saya mengerti kayak beginian, itu membuat saya jadi ngerti gini. Orang kan selalu katakan, saya baca Alkitab kok tiap pagi. Tiap pagi saya baca Alkitab, saya doa, saya baca Alkitab. Yang namanya menyingkronkan, sebetulnya pelajaran tersendiri. Ini pelajaran dalam banget. Jadi gini, arti kata sinkronisasi, saya hanya kasih sedikit aja. Sebetulnya saya ingin bicara hal yang lain. Kata sinkron itu artinya sejalan atau selaras yang terjadi secara bersamaan pada waktu yang sama. Menurut kamus Merriam-Webster, sinkron adalah kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang terjadi pada saat yang sama. Jadi koordinasi peristiwa untuk mengoperasikan sistem secara serempak. Jadi gini, misalnya handphone saya ini kan saya iPhone, sedangkan ini iPad. iPhone saya, data di iPhone saya pengen ada juga di iPad. Karena mereka punya sistem yang sama. Sistemnya iOS. Ya, bukan Android. Nah, untuk saya bisa menggunakan, seperti saya ini kan saya buka Notes ya, aplikasi Notes gitu ya. Nah, ini saya punya aplikasi Notes. Nah, untuk di handphone saya ini saya bisa lihat juga, saya harus mensinkronkan. Nangkap ya? Jadi saya harus mentransferkan data saya yang di iPad yang tadi pagi saya tulis itu masuk ke ke iPhone saya. Tujuannya apa? Jadi kemana-mana kalau saya pengen lihat lagi, saya masih bisa buka. Jadi namanya sinkron adalah iPhone, iPad sama isinya. Nangkap? Ya, itu namanya mensinkronkan. Orang yang mau benar-benar diubahkan, bukan cuma hanya datang ke gereja setiap pagi ini, tapi kemudian setelah itu pulang, sudah lupa. Karena tidak mensinkronkan, artinya apa? Memasukkan data. Sinkron itu datanya sama. Data yang di iPhone sama di iPad itu sama datanya. Enggak ada yang berbeda. Sama. Nah, data yang ada di Roh Kudus melalui firman Tuhan itu harus ditransfer ke diri kita. Itu namanya sinkron. Jadi menyingkronkan data yang dari Roh Kudus ke dalam diri kita. Selama nggak pernah disinkronin, yang nggak ada data dalam diri kita. Jadi ketika saya matiin handphone saya, nggak akan namanya sinkronisasi. Karena saya matiin. Tapi ketika saya buka, otomatis itu sinkron. Data yang dari iPad saya otomatis akan ada juga di iPhone. Nah, yang membuat seseorang berubah adalah ketika kita pada waktu baca firman bukan cuma baca.
orang Kristen, kita kalau cuma hanya sekedar baca, anak SD pun bisa baca. Yang dibutuhkan adalah pada waktu kita sedang membaca firman Tuhan, yang harus kita lakukan adalah merenungkannya. Nah, ketika kita lagi renungin, sebetulnya kita ini Roh Kudus lagi mengupload data. Lagi transferin data ke hati kita. Ini loh maksud kebenaran firmanku. Ini loh maksudnya. Nah, untuk si Roh Kudus ini mengupload data ke dalam diri kita, itu ada proses. Itu ada waktu. Nah, kalau cuma hanya sekedar baca tanpa punya pengertian, engkau cuma buang waktu. Makanya tidak berubah. Hanya orang yang memang sungguh-sungguh untuk bisa mensinkronkan, mempunyai kesamaan dengan Roh Kudus, itu harus ada rela memberikan waktunya. Supaya ketika si Roh Kudus lagi mensinkronkan, lagi ngasih data, lagi ngasih data, terus lagi transfer. Bisa nggak nih 100% yang ditransfernya? Ketika Jennifer Lopez, apakah langsung kemudian 100, langsung 100? Kagak. Butuh proses. 5 menit, 5%, 7%, diserang, tetap dia harus tetap harus proses sinkronisasi harus tetap. Terus pas sekitar 70, wah itu yang paling susah, gitu loh. Karena saya lupa kenapanya gitu ya. Dan dimana dibutuhkan si Jennifer-nya harus apa gitu loh. Tapi yang saya katakan begini. Ketika proses sinkronnya itu butuh waktu. Lawang kita cuma hanya baca. Cuma 5 menit. Baca blablabla. Oh iya, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Iya sih emang benar. Aku harus berani, aku harus kuat. Oh iya benar. Oke, terima kasih Tuhan. Saya percaya, saya berani, saya kuat. Udah. Jadi cuma lip sync, hanya bukan rema, hanya logos doang. Sudah aturan sebagai orang Kristen baca Alkitab. Sudah selesai. Tapi sama sekali tidak punya pengertian. Dan itulah pada waktu saya doain dia. Kok enggak ada perubahan? Dan yang saya lihat secara fisik memang seperti itu hidupnya. Tidak ada yang namanya iman, tidak ada namanya keberanian, keyakinan. Tidak ada. Gini loh. Kenapa saya berani ngomong begitu, bohong gak ada? Karena saya, Tuhan ngomong sama saya,
Terus kedua, saya terbiasa udah doain orang seperti apa, saya bisa ambil kesimpulan. Jadi yang membuat kita ini berubah nggak berubah adalah karena firman Tuhannya dingertiin nggak? Sampai nggak sinkronisasi itu 100%. Jadi pada waktu kita sedang membaca firman Tuhan, kita sedang disinkronkan sama Roh Kudus, sedang di-upload, sedang ditransfer ke dalam diri kita. Nah, pertanyaannya adalah pada waktu lagi mau transfer, paling baru 1% diputus. Terus gue mesti pergi, gue mesti lihat Facebook, ngeliat apa? Terus hilang. Gak ada sinkronisasinya, prosesnya hilang. Jadi apa yang Roh Kudus punya pengertian sebetulnya buat jawaban untuk orang itu punya iman, punya kekuatan. Itu enggak masuk. Jadi lumrah kalau enggak punya iman. Saya gini loh. Bukan berarti saya ketika saya ngerti. Jadi proses yang saya harus lakukan. Saya setiap hari sebetulnya harus mensinkronkan. Sinkronisasi yang saya lakukan. Jadi saya harus mendapatkan pengertian untuk masuk ke dalam hati dan pikiran saya supaya saya bisa sejalan dengan Roh Kudus. Jadi data Roh Kudus punya harus ada di dalam diri saya. Sehingga ketika saya punya lihat cara pandang, cara melihat, cara berpikir, ya itu sama. Seperti Kristus. Tadi saya coba sama si Agus. Coba lihat. Si Jesse Duplantis ini seperti apa? Sudah seperti Kristus. Maka masalah duit. Level dia bukan emas. Yang kemarin saya katakan itu. Ada urapan emas, ada urapan berlian. Yang orang kaya saya bilang itu urapan berlian itu di tangan-tangan doang gitu loh. Ada beberapa lah. Tapi di dia seluruh badannya berlian. Kan udah seperti Kristus. Dia selalu ngomong gini. Did you see I'm sick? Do you see I'm stressed? Do you see I'm broke? Berkali-kali. Makanya dia ngomong itu kelihatannya sombong. Tapi itu bukan sombong, itu menyatakan bahwa firman Tuhan tuh udah bener gitu loh. Enggak salah. Lu lihat gua. Lu lihat gua sakit enggak? Lu lihat gua susah enggak? Lu lihat gua stres enggak? Lu lihat gua enggak punya duit enggak? Lu lihat gua bangkrut enggak? Ketika dia mensinkronkan, dia sudah mencapai sinkronisasinya sama Tuhan. Yang saya katakan begini, kalau kita tidak punya usaha, saya katakan usaha ya, untuk cari Tuhan dan merubah. Gini loh.
buat kita mensinkronkan ketika kita baca firman Tuhan, kita mencoba merenungkannya sampai 100% sinkron ya. Maksudnya gini, sampai kita dapat pengertian. 100%. Selesai untuk hari itu. Artinya kita udah dapat pengertian. Oke, gue nangkep. Masuk 100%. Nah akhirnya ketika itu kita punya masuk disinkronkan, dikasih, ditransferin terus. Akhirnya hidup kita akan sesuai dengan firman yang kita punya. Jadi waktu kita memandang sebuah masalah dalam masalah uang, kita mandang nggak ada namanya ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Kenapa? Sudah sinkron. Apa yang kita lihat sama persis apa yang Roh Kudus lihat gitu loh. Sehingga kita nggak perlu nge-push diri sendiri untuk punya iman. Kenapa? Sudah ada dalam diri kita. Ini bisa. Ya kalau saya masalah sinkron buat misalnya di dalam hal-hal yang persetanan untuk ngancurin kuasa gelap. Jadi ketika saya melihat roh jahat, melihat kuasa gelap, yang saya lihat, saya bukannya nyombongin diri sendiri karena saya pakai firman Tuhan. Ya kemarin saya katakan kongkongnya saya tunjuk. Kenapa? Karena saya pakai firman Tuhan katakan bahwa rohku di dalam roh Tuhan dalam diriku lebih besar daripada orang yang dalam dunia. Dari orang dalam dunia, gue lebih gede. Gue gak takut, gue tunjuk. Lah pertanyaannya pada waktu saya tunjuk, dia marah ke Indonesia. Saya waktu di Taiwan. Kenapa dia marah-marah ke Indo? Kenapa dia ngenyerang saya pada waktu di sana? Itu ratusan dewa, itu banyak, mau ribuan dewa juga banyak. Kenapa mereka nggak nyerang saya? Nah apakah saya sombong? Lah saya pakai firman Tuhan kok. Bahwa roh dalam diri saya itu lebih besar daripada roh dalam dunia. Nah ketika dia Jesse mau ngomong uang, segala macam, dia kelihatannya sombong, tetapi dia cuma ngomong firman Tuhan. Kenapa? Kebenaran. Jadi gini, ketika kita mengerti sebuah kebenaran, kita akan tampil berani sesuai dengan apa yang kita pandang. Jadi gini, ketika si Jennifer Lopez sama itu AI-nya ngomong begini, itu di sana, itu kelemahannya ada di sana. Nah, si Jennifer-nya ngelihat kayak gitu, dia tahu si AI-nya ngomong bahwa kita bisa ngalahin dengan alat ini. Nah, akhirnya dia tembakin, benar, kalah itu hancur. Kenapa? Karena si AI-nya yang tahu persis, dan ketika Jennifer-nya tahu juga, dia punya keyakinan. Kenapa? Dia ngomong, gue punya senjata, bisa. Jadi ketika kita punya keyakinan, apa yang kita omongin, kenapa Roh Kudus ada dalam diri kita? Percaya, lakuin, terjadi. Nah problemnya proses untuk mensinkronkan, proses untuk kita mendapatkan hikmat pewahyuan itu butuh waktu. Hanya sedikit sekali orang yang menganggap firman Tuhan itu lebih penting. Makanya kenapa si Jesse sebagai hamba Tuhan urapannya luar biasa. Itu imannya hebat loh. Dia ngomong, saya tidak meminta uang ketika saya pelayanan. Yang saya maksud tarif. Enggak ada istilah tarif.
Soalnya dia bilang ada seorang waktu ketika gembala itu ngomong, iya kalau pendeta ini minta tarifnya ini, itu gede loh. Saya lupa ya, pokoknya miliaran. Hamba Tuhan terkenal, yang ini segini. Gila. Miliaran. Tapi dia enggak. Tidak minta sepeser pun. Bahkan kemarin dibilang pada waktu lagi kebaktian. Itu dia kan mendapatkan mereka memberi buckets itu mungkin keranjang gitu ya. Dia bilang kurang lebih sekitar 25 buckets. Dibagi dikumpulin. Ketika dikumpulin Tuhan ngomong sama dia begini. Berikan itu kepada gembala. Oke Tuhan. Dia nggak bertanya-tanya. Oke Tuhan. Dia ngomong ke jemaat. Oke Tuhan ngomong sama saya. Uang ini semua diberikan kepada gembalamu. Wah, pada tepuk tangan. Padahal yang namanya dia kan punya pesawat jet. Itu berapa duit? Tapi dia ngomong begini. Itu urusan Tuhan. Jadi gue gak perlu pikir bagaimana caranya untuk mendapatkannya. Biar ya Tuhan itu, maksudnya biaya-biayanya, biar itu urusan Tuhan. Itu yang membuat adalah iman yang begitu kuat. Yang membuat urapan bukan emas lagi, berlian. Kesehatan yang sempurna. Kemarin pernah dites gini. Kamu harus dites. Dokter. Ngapain tes? Ya waktu itu apalah ada urusan apa gitu. Semuanya bagus. Sampai si dokternya, dia sekarang umur 74. Dokternya, lu makan apa? Lakuin apa? Bla bla bla. Enggak, biasa aja. Ya ada olahraga biasa aja lah. Treadmill paling dia mah. Atau jalan kaki. Secara umur itu sebetulnya banyak masalah kalau umur segitu. Tapi dia bilang gak ada masalah. Jadi saya lihat begini. Ikut Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Itu enak. Kalau hidup kita gak berubah. Karena kita gak punya pegangan. Gak punya pegangan. Yakin berhasil. Yakin sehat. Yakin bla bla yang lainnya. Gak punya pegangan. Yang tadi saya katakan pegangan saya roh di dalam diriku lebih besar. Itu pegangan saya. Pegangan itu gak berubah. Tetap saya pegang itu. Kalau pegangan kita masalah keuangan, kita ngomong, gue tidak akan pernah kekurangan. Kalau kita benar-benar berdiri di atas firman itu, gak akan pernah kurang. Tapi problemnya itu bukan asal ngomong. Ya, bukan asal kutip, aku tidak akan pernah kekurangan. Tapi dalam pikiran, aduh gue nanti buat bayar ini gimana ya. Atau ketika kita ngeluarin duit, kita mikir, aduh ntar gue butuh ini, ntar butuh itu. Itu artinya belum jadi pegangan. Nah, belum jadi pegangan.
pegangan saya terhadap firman Tuhan yang Rohku dalam diriku, dimanapun apapun apa yang terjadi, saya tetap berpegang itu dan saya punya keyakinan 100% akan hal itu. Jadi saya tidak akan pernah kenapa-napa. Ya karena firman-Nya itu. Tadi Tuhan ingatin lagi sama si Yunde. Waktu bangun ini gereja, pegangan saya adalah Tuhan cukupin. Dan itu terjadi. Terjadi gitu loh. Jadi apa yang, makanya dulu yang firman katakan ketika 2 orang buta itu. Tuhan cuma ngomong, apa yang kau ingini? Aku mau sembuh, aku mau melihat. Terjadilah sesuai apa yang kau ingini. Jadinya apa? Allah itu bekerja sesuai dengan apa yang kita ingini dengan keyakinan 100%. Itu cara kerjanya Tuhan. Jadi artinya kita harus bisa merenungkan, ketika kita pagi hari kita seharusnya merenungkan firman Tuhan itu. Sampai sinkronnya 100%. Jadi jangan bilang saya sudah baca Alkitab kok hari ini. Terus kenapa? Dapat pengertian enggak? Ya firmannya ngomongnya begitu. Ya ngerti, pengertiannya apa? Kalau cuman hanya mengutip ayat, si N aja bisa ngutip. Suruh dia baca, dia pasti tahu. Tapi untuk suruh dia ngerti, dia nggak ngerti. Jadi beda. Logos dengan rema. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kita akan menganggap bahwa ya firman Tuhanlah yang menjadi pegangan yang harus saya punya. Ini pun saya juga harus berubah nih. Yang membuat tadi saya kayak orang kena ketegor juga. Tapi nggak apa-apa. Saya masih bertumbuh. Saya harus bertumbuh. Makanya gini. Saya kan kadang mantau anak. Bikin Marvel. Telepon dia terus gitu loh. Tiap hari. Nggak tiap hari sih ya. Yang sering telepon dia. Tapi kadang kan saya harus ngelihat anak-anak saya. Saya nanya mereka. Karena saya harus pantau juga. Nanti saya akan membicara sama mereka bertiga. Ada hal yang harus diomongin lagi. Karena kemungkinan besar mereka akan stay di sana. Enggak di Indo. Enggak di Indo. Emang udah jalannya Tuhan di situ ya susah. Mereka juga enggak mau tinggal di Indo. Ya sudahlah. Kalau kita kita harus belajar dari kesalahan. Tapi juga kita harus belajar untuk bagaimana untuk merubahnya. Kalau hidup kita gak berubah-berubah bukan karena Tuhannya. Enggak, Tuhan itu baik banget.
sebetulnya apa yang kita mau doakan, yang kita minta sesuatu. Itu firman katakan gini, sebelum kau ngomong aja, aku tuh sudah tahu. Ya kan? Terus firman kata, mintalah maka kamu akan diberi. Terus katakan, apa saja yang kau minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jadi sebetulnya ketika ketika kita meminta sesuatu, sebetulnya Allah itu sudah nyediain. Sudah menyediakan apa yang kita mau, bahkan ada plus-plusnya. Yang saya maksud itu dia tidak memberikan pas-pasan. Dia pasti akan memberikannya ada tambahan yang berlimpah. Tapi problemnya untuk bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah, yang kita mau itu. Problemnya itu bukan karena Tuhan yang memperlamanya. Tapi karena kitanya yang gak punya sebuah pegangan. Maka di Yakobus katakan, orang yang mendua jangan berharap dia untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi Allah itu baik, Allah itu sudah sediakan segala sesuatunya. Tetapi yang dibutuhkan kita harus sampai tahap enggak pikirin. Kalau otak kita masih mikirin gimana caranya, masih khawatirin. Ini ketololan saya juga, tapi emang itulah. Waktu Marvel saya akui, saya khawatir. Biayanya gede. Dan Tuhan tidak ngomong secara gini loh. Saya biasanya kalau hal-hal yang penting-penting itu saya bertanya sama Tuhan tuh berkali-kali sampai saya harus yakin. Waktu keputusan untuk Marvel pergi ke Jepang, saya tidak mendengar, Rudy, aku inginkan si Marvel itu ke Jepang. Ya. Kalau si Manuel itu saya dengar. Kan enggak. Ternyata terwaktu sama si Unde. Sengaja. Tuhan sengaja tidak ngomong. Makanya setelah saya renungkan, betul juga saya nggak dengar. Dan ketika saya lagi renung gitu, saya jadi ketawa sendiri. Saya ketawa benar-benar ketawa terbahak-bahak. Tuhan. Yang saya lakukan adalah saya belajar untuk melangkah buat Tuhan pasti cukupin. Itu aja. Saya tidak punya pegangan. Saya tidak punya pegangan suara Tuhan. Tidak punya pegangan suara Tuhan. Tapi saya tetap lakukan. Saya cuma hanya patokan ke Marvel. Marvel, kamu mau kuliah di mana? Terserah kamu. Tadinya saya mau pengen di Taiwan karena lebih murah. Tapi saya berpikir, enggak. Terserah Marvel mau apa. Mau di Jepang. Sudah. Keputusan hanya itu. Bukan keputusan karena saya dengar suara Tuhan. Tapi ternyata keputusan itu benar. Buktinya apa? Ya sampai di sana. Tuhan kasih semua. Saya belajar. Dan akan tetap terus belajar.
Saya pengen sampai levelnya sih, Jesse. Saya kalau dengerin Andrew Wommack, saya udah ngerti. Saya udah ngerti. Apa yang diomongin saya udah ngerti. Tapi kalau kedengarin kedengarin si Jesse, belum sepenuhnya. Itu sebuah tantangan. Karena dalam. Saya nih sebetulnya khotbah. Kalau nggak ngerti ini, saya sendiri bingung. Ini sebetulnya, ini bayi loh. Tapi kalau sinkronisasi itu dalam. Ini sebetulnya untuk level para pendeta yang sudah punya imannya kuat. Itu saya bisa lebih dalam lagi untuk bicara sinkron. Tapi sebetulnya apa yang saya ngomongin kemarin itu saya ngomong itu pelan, secara detil gitu loh. Seperti anak lagi ngajarin anak tuh kayak begini. Itu aja tetap nggak nangkep. Apalagi kalian denger Andrew Wommack atau si Jesse. Ditutup kali. Udahlah, gue gak dengerin. Gini loh, khotbah itu punya level. Pengajaran itu punya level. Firman katakan juga loh, bayi, susu, ada yang namanya remaja, ada yang namanya dewasa, ada yang namanya bapak. Itu semua level-level. Jadi orang yang masih bayi ngomong untuk dia ngerti yang level remaja nggak bisa. Nggak bisa anak TK 40 kali 40 berapa? Bisa nggak Pe? Nggak mungkin bisa. Jadi kebenaran atau khotbah, pengajaran itu tergantung level daya tangkap masing-masing orang. Makanya gini loh, ada tuh kalau kalian ikut seminar, ada seminar sebetulnya itu khusus untuk para manajer doang, khusus untuk yang pemimpin doang. Kenapa? Sebab kalau nggak selevel itu, yang bagian kalian akan bengong. Itu maksudnya apa ya? Sistem itu apa ya? Gue nggak ngerti ya. Nggak bisa. Tapi sebetulnya ketika sudah orang mencapai level tinggi begitu, kalau dia belajar lagi, dia akan naik tinggi dan dia akan berhasil lebih lagi. Nah, saya ingin mengupgrade ini memang sih aku agak susah. Susahnya tuh ada dalam diri saya sendiri. Maka saya harus beresin susahnya ini. Semangat! Saya semangatin diri sendiri. Ada ketololan saya yang saya masih bisa. Men, seluruh badannya berlian. Orang dekat dia, orang itu akan memberi ke dia. Oke, hari ini cuma yang katakan begini. Ambillah waktu kalau pengen mau hidupmu berubah. Ya, orang itu sudah ikut Mahanaim udah puluhan tahun. Tapi imannya, keberaniannya tidak ada. Artinya apa? Datang ke sini cuma dengar. Tidak berusaha untuk belajar lagi. Padahal yang membuat dia bisa berubah adalah belajar.
makanya lumrah. Hidup seseorang gak berubah bertahun-tahun.